Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4520, 4521, 4522. Boom, cahaya pedang darah itu meledak dengan kekuatan dahsyat, namun yang mengejutkan, Pendeta Tao Wuji tidak menghindar. Dia tidak hanya menangkis gelombang pedang sebelumnya, tetapi melangkah maju dengan mantap, seolah-olah menantang serangan itu. Semua orang terkejut, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Pendeta Tao Wuji. Pangeran ke-10 bahkan merasa bingung, mengapa Pendeta Tao Wuji tidak mencoba menghindar atau bersembunyi, tetapi malah langsung menyambut serangan itu dengan penuh keyakinan. Di sisi lain, Pendeta Tao Wuji, Pendeta Tao Wei, hanya bisa menghela napas sambil tersenyum. Ah, kakak seperguruan saya mulai berpamer lagi, benar-benar luar biasa. Pendeta Tao Wei tahu apa yang sedang terjadi, meskipun pedang darah itu tampak sangat kuat, tidak akan bisa merusak Pendeta Tao Wuji sama sekali. Serangan ini hanyalah cara bagi Pendeta Tao Wuji untuk pamer kekuatannya di depan orang-orang, tidak ada maksud lain. Namun, yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa serangan ini benar-benar mengesankan bagi mereka yang tidak tahu. Boom, Pendeta Tao Wuji dengan sengaja menabrakkan tubuhnya langsung ke pedang darah yang jatuh. Benturan yang mengerikan ini menghasilkan suara yang sangat keras, diikuti dengan ledakan yang mengirimkan serpihan pedang ke segala arah. Seluruh ruang seakan berubah menjadi lautan merah darah yang indah seperti kembang api yang meledak di langit. Meskipun luar biasa, itu tetap terlihat menakjubkan bagi mereka yang menyaksikannya. Semua orang melihat dengan cemas, terutama orang-orang dari Kekaisaran Xiao, yang tampaknya sangat khawatir. Tangan mereka mengepal, tubuh mereka gemetar, bahkan ada yang mulai berkeringat dingin. Mereka semua tahu bahwa serangan ini bisa menentukan hidup dan mati mereka. Ketika cahaya pedang darah akhirnya memudar, orang-orang terkejut melihat Pendeta Tao Wuji masih melayang di ruang kosong tanpa cedera sedikit pun. Dia tidak bergerak sedikit pun, seolah dia baru saja berdiri santai. Melihat ini, orang-orang dari Kekaisaran Xiao langsung menghela napas lega, beberapa bahkan terjatuh ke tanah karena terlalu tegang. Dev pun merasa lega, meskipun tubuhnya sudah hampir pulih, dia belum merasa cukup kuat untuk menghadapi Pangeran ke-10. Kesenjangan kekuatan yang begitu besar antara mereka sangat mencolok. Dev hanya berada di tingkat 7 alam kesengsaraan, sementara Pangeran ke-10 berada di tingkat 9 puncak alam Mahayana. Bahkan jika Dev memiliki banyak keterampilan atau senjata hebat, kekuatan tingkatannya yang berbeda tetap tidak bisa diatasi. Dev merasa lega, tapi di sisi lain dia juga merasa sangat tertekan. Dia harus segera meningkatkan kekuatannya jika ingin bertahan melawan kekuatan besar seperti aliansi penyegel iblis di masa depan. Jika bukan karena bantuan Kekaisaran Xiao saat ini, dia mungkin sudah mati di tangan musuh. Tidak mungkin selalu ada Tuan Xi yang datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka, bukan? Kekaisaran Xiao lega, tetapi anggota aliansi penyegel iblis tampak sangat putus asa. Zhuo Tianzeng menatap Pendeta Tao Wuji dengan tajam, lalu berkata dengan suara rendah kepada anak buahnya, "Bersiaplah, kita harus bergerak sekarang. Jika kita terus begini, aku khawatir Pangeran ke-10 tidak akan bertahan lama." Seorang kultivator di sebelahnya ingin menyarankan bahwa meskipun mereka menyerang bersama-sama, hasilnya tetap tidak akan menguntungkan, tapi dia terdiam setelah melihat tatapan tajam dari Zhuo Tianzeng. Sementara itu, Pangeran ke-10 menatap Pendeta Tao Wuji, akhirnya mengakui dengan enggan, "Ternyata kau memang hebat juga, Taois tua." Pendeta Tao Wuji hanya tersenyum dan melambaikan tangannya. "Kita sama-sama, aku sudah tua, melawan anak kecil sepertimu, sangat memalukan." Mendengar ini, Pangeran ke-10 langsung memutar matanya. Barusan, Pendeta Tao Wuji tidak menunjukkan sedikit pun rasa belas kasihan, sekarang dia malah bilang, "Memalukan." Semua orang yang mendengar ini hanya bisa menghela napas. Pangeran ke-10, dengan wajah tegang, menjawab, "Aku bukan anak kecil, tubuhku memang muda, tapi aku sudah hidup ratusan tahun." Semua orang di sekitar mereka hanya bisa melihat mereka berdua dengan rasa terkejut dan sedikit bingung, karena siapapun tahu bahwa Pangeran ke-10 bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh, namun tetap saja, ada jurang besar dalam kekuatan yang memisahkan mereka berdua. Boom, dengan sekali gerakan, Pendeta Tao Wuji mengayunkan alat ke udara, menyongsong serangan pedang dari Pangeran ke-10. Hasilnya adalah ledakan luar biasa yang mengguncang seluruh langit, menciptakan gelombang energi yang meluas ke segala arah. Pangeran ke-10, yang sebelumnya dengan penuh semangat melepaskan serangannya, merasa seluruh tubuhnya terguncang hebat saat serangan pedang tersebut diblokir dengan begitu mudah oleh Pendeta Tao Wuji.
Semua orang, termasuk pihak dari Kekaisaran Xiao dan aliansi penyegel iblis, hanya bisa menatap dengan rasa takut dan kagum. Mereka bisa merasakan betapa kuatnya pendeta Tao Wuji, dan sepertinya tak ada jalan keluar untuk mereka. Dev merasa seolah seluruh tubuhnya kaku. Ia tahu perbedaan kekuatan antara mereka sangatlah besar, dan perasaan terancam semakin kuat. Namun, dalam dirinya ada keinginan untuk bertahan, untuk tidak hanya menjadi penonton yang pasif dalam pertempuran ini. Sementara itu, para anggota aliansi penyegel iblis semakin cemas. Zhuo Tianzeng yang sebelumnya berniat untuk bergerak bersama-sama dengan anak buahnya kini merasa tak berdaya. Pangeran ke-10 juga merasakan hal yang sama, meskipun ia masih mencoba mempertahankan sikap arogan dan superioritasnya. Bajingan tua, kau benar-benar berani menganggap kami sebagai anak-anak, itu akan menjadi kesalahan besar, kata Pangeran ke-10 dengan penuh amarah, namun di balik kata-katanya, ada ketakutan yang semakin terlihat. Pendeta Tao Wuji menyeringai, masih tetap tenang meskipun tekanan yang ada sangat besar. Jangan khawatir, kau hanya perlu lebih banyak belajar. Menghormati yang lebih tua adalah kunci kehidupan. Namun, cara pendeta Tao Wuji berbicara lebih terdengar seperti sebuah hinaan halus, dan ini membuat Pangeran ke-10 semakin kesal. Kau menghinaku, dan menghinaku lebih parah daripada sebelumnya. Pangeran ke-10 langsung melancarkan serangan pedang berikutnya dengan kekuatan lebih besar, berharap untuk mengguncang pendeta Tao Wuji dengan serangan bertubi-tubi. Pedang yang dia bawa kini bersinar sangat terang, seolah-olah bisa membelah langit. Namun, pendeta Tao Wuji kembali hanya menggerakkan alat pembersih debunya dengan gerakan santai dan penuh ketenangan, seolah serangan itu tak ada artinya sama sekali. Namun, di balik pertempuran ini, Dev merasa ada yang lebih besar sedang mengintai, sebuah potensi ancaman yang bahkan lebih mengerikan daripada yang terlihat saat ini. Ia masih bertanya-tanya tentang aliansi penyegel iblis dan kekuatan-kekuatan besar yang terlibat dalam permainan ini. Boom! Ketika pedang energi Pangeran ke-10 menghantam udara, langit seolah terkoyak dan ia mundur sejauh 100 mil. Namun, pendeta Tao Wuji tetap berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun. Bahkan tidak tampak kelelahan sedikit pun di wajahnya. Kenapa, kamu lelah? Kalau memang belum makan, aku akan izinkan kamu pulang, cari susu, dan kita lanjutkan nanti, ujar pendeta Tao Wuji dengan nada santai, hampir terdengar seperti ejekan. Pangeran ke-10, dengan wajah yang semakin gelap, menggertakkan gigi dan mendengus marah. Tiba-tiba, ia melangkah maju, dan dalam genggamannya muncul sebuah benda berbentuk berlian, transparan seperti kristal. Dari benda itu, seberkas cahaya memancar ke langit. Seiring dengan cahaya itu, kekuatan misterius datang entah dari mana dan terkumpul di dalam tubuh Pangeran ke-10. Pedang yang ia pegang mulai bergetar keras, seolah memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan dari pedang itu, sesuatu yang tampak seperti bayangan mulai muncul secara perlahan. Roh pedang. Dev terkejut, seketika mengenali sosok yang muncul dari pedang tersebut. Itu adalah roh pedang. Dengan kekuatan sebesar Pangeran ke-10, memiliki pedang dengan roh pedang memang hal yang wajar. Setelah kekuatan misterius itu meresap ke tubuhnya, tubuh Pangeran ke-10 menjadi semakin kabur, seolah menjadi lebih tidak nyata. Serangkaian pedang yang menyatu dengan energi mistik itu mengalir, menghasilkan guncangan yang menakutkan yang menggetarkan udara di sekitarnya. Kekuatan ini meluncur tanpa ampun ke segala arah. Melihat kejadian itu, orang-orang langsung panik dan mencoba mundur. Namun, kecepatan dari serangan energi pedang ini begitu cepat, sehingga banyak dari mereka yang tidak sempat menghindar. Xiao Yuanshan, melihat keadaan ini, segera melangkah maju dan melepaskan perisai energi, berusaha melindungi orang-orang di sekitarnya. Namun, perisai itu segera hancur dalam sekejap, tidak mampu menahan serangan pedang yang datang begitu cepat. Wajah Xiao Yuanshan berubah muram. Baru saja ia bertempur habis-habisan, dan kekuatan yang ia miliki kini tergerus habis. Pendeta Tao Wuliang dan pendeta Tao Wei juga terlihat dalam kondisi yang sama. Mereka sama sekali tidak mampu menghalau gelombang pedang aura yang datang begitu dahsyat. Sekelompok orang dari Kekaisaran Xiao, tahan pedang ini. Teriak Penatua Lao dengan suara penuh perintah, segera melangkah maju. Sekelompok ahli dari Kekaisaran Xiao segera melepaskan perisai mereka, berusaha melindungi seluruh pasukan. Namun, perisai itu tidak lebih kuat daripada selembar kertas di hadapan kekuatan pedang yang mengamuk ini. Setiap ahli dari Kekaisaran Xiao terlihat kecewa dan kehilangan harapan. Mereka semua menyadari, perisai mereka sama sekali tidak cukup kuat untuk menahan serangan ini. Dev, yang berada di tengah-tengah kerumunan, tak bisa tinggal diam. Melihat situasi yang semakin genting, ia akhirnya memutuskan untuk maju, meskipun ia tahu bahwa kekuatannya masih jauh dari cukup untuk menandingi serangan seperti itu. Tunggu, biarkan aku yang maju, kata Dev, dengan tekad yang teguh. Ia mengerti bahwa hanya dengan bertindak sekarang, ada kemungkinan untuk menahan serangan ini dan menyelamatkan mereka semua. Tuan Chen, Anda bisa menghentikan ilmu pedang ini. Xiao Yuanshan mengingatkan dengan nada khawatir, melihat ke arah Dev yang tengah bersiap menghadapi serangan.
Mereka semua sudah gagal menghalau serangan itu, dan Dev hanya seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat 7. Tak mungkin dia bisa menahan serangan dahsyat seperti itu. Jangan khawatir, Kaisar Xiao, jawab Dev dengan tenang, saya tidak akan mengandalkan kekuatan saya. Saya akan menggunakan benda ajaib. Tanpa menunggu lebih lama, Dev mengeluarkan lonceng berpola naga dari cincin penyimpanannya. Tiba-tiba, di langit muncul sebuah lonceng raksasa yang tampak berputar dengan kekuatan magis yang kuat. Lonceng itu semakin membesar, dan seiring dengan itu, seluruh kekaisaran Xiao langsung terperangkap di dalamnya. Semua orang dari kekaisaran Xiao terkejut. Apa ini? Kita akan terperangkap di dalam lonceng itu, kata beberapa di antaranya, dengan rasa panik. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan khawatir jika mereka terperangkap dalam waktu yang lama. Namun, sebelum Xiao Yuanshan sempat bertanya lebih lanjut, lonceng itu berbunyi. Suara lonceng itu yang bergema memecah kesunyian seketika. Setelah lonceng itu bergetar, seluruh pedang energi yang mengarah pada mereka langsung terbentur pada permukaan lonceng berpola naga. Klaang! Pedang energi yang sangat kuat itu terus memukul lonceng, tapi hasilnya hanya menghasilkan suara keras tanpa merusak lonceng sama sekali. Semua pedang energi itu terbentur dan tidak bisa menembus perlindungan lonceng berpola naga. Bahkan, para ahli dari Kekaisaran Xiao merasakan keajaiban ketika mereka melihat bahwa mereka semua aman di dalam lonceng itu. Sementara itu, Pangeran ke-10 dan Zhuo Tianzeng terkejut melihat lonceng berpola naga muncul begitu tiba-tiba. Pendeta Tao Wuji juga melirik lonceng itu dengan sedikit rasa terkejut. Meski tampaknya lonceng itu sangat kuat, tak ada yang tahu apakah itu bisa benar-benar melindungi mereka sampai akhir. Namun, Pangeran ke-10 tidak berhenti begitu saja. Dia terus melancarkan serangan. Sebuah pedang tanpa bentuk muncul di udara, yang langsung mengarah ke pendeta Tao Wuji. Ini adalah pedang tanpa wujud yang bisa menghindari apapun dengan mudah, menyerang tanpa ampun. Dev melihat situasi ini dengan cemas. Serangan pedang tanpa wujud itu seolah tidak tampak berbahaya, tapi pendeta Tao Wuji harus segera merespons. Seiring dengan itu, pendeta Tao Wuji hanya mengangkat cambuk mistik dengan gerakan lambat dan penuh kesan santai. Boom! Pedang tak berbentuk itu meledak menjadi ratusan pecahan pedang yang menghilang begitu saja. Di saat yang sama, pedang milik Pangeran ke-10 tiba-tiba bergerak dengan kekuatan yang mengejutkan, terbang ke arah kepala pendeta Tao Wuji. Roh pedang, seru Dev, terkejut melihat pedang itu bergerak sendiri. Ternyata, karena pedang itu memiliki roh pedang, Pangeran ke-10 tidak hanya mengandalkan dirinya, tetapi pedangnya kini seolah menjadi sekutu yang sangat kuat. Kamu pasti bercanda, kata pendeta Tao Wuji, tetap tenang meski dihadapkan dengan ancaman yang sangat besar. Melihat pedang roh yang datang begitu cepat, orang-orang dari Kekaisaran Xiao tidak bisa menahan kecemasan mereka. Dengan satu pedang saja, Pangeran ke-10 sudah sangat kuat, dan sekarang ada pedang roh yang ikut bertempur, berarti kini mereka harus menghadapi serangan 2 lawan 1. Apakah pendeta Tao Wuji masih bisa bertahan? Tiba-tiba, pendeta Tao Wuji bergerak. Dengan kecepatan yang tak terduga, tubuhnya langsung melesat ke langit. Dalam sekejap, dia melesat hingga mencapai ketinggian yang sangat tinggi, meninggalkan jejak pedang yang terus mengejarnya. Boom! Seketika itu, kekuatan pedang yang datang mengejar pendeta Tao Wuji seolah meledak menjadi ribuan serpihan pedang. Pedang-pedang itu jatuh seperti hujan, dengan sebuah suara yang sangat keras menggema di seluruh alam semesta. Pendeta Tao Wuji tetap tidak bergerak sedikit pun. Pada saat yang sama, tubuhnya terus bergerak dengan kecepatan luar biasa, seperti jejak bayangan yang sulit diikuti. Namun, meski serangan itu datang begitu dahsyat, pendeta Tao Wuji tetap mengayunkan cambuk mistiknya dengan santai, menghancurkan satu demi satu serpihan pedang yang datang ke arahnya. Ah! Tiba-tiba, Pangeran ke-10 memuntahkan darah segar, tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya yang sebelumnya penuh dengan kebanggaan kini tampak pucat, kehilangan kekuatan dan harapan. Bajingan tua, tunggu saja. Aku pasti akan membalas dendammu, teriak Pangeran ke-10 dengan suara serak, sebelum tubuhnya seketika menghilang dalam sekejap, meninggalkan setumpuk bayangan yang sangat cepat melesat pergi. Semua orang terdiam. Xiao Yuanshan dan Zhuo Tianzeng berdiri dengan hati terengah-engah, cemas, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pangeran ke-10 salah satu petarung terkuat yang ada ternyata melarikan diri tanpa peringatan. Sementara itu, orang-orang dari aliansi penyegel iblis yang telah berani maju bersama dengan Pangeran ke-10 terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Zhuo Tianzeng, yang sebelumnya penuh dengan keyakinan dan keteguhan, kini tampak terkejut dan bingung. Tuan, kita harus bagaimana sekarang? Seorang kultivator dari aliansi penyegel iblis bertanya dengan hati-hati, mencoba untuk mencari jawaban atas situasi yang tak terduga ini. Zhuo Tianzeng membersihkan tenggorokannya, berusaha untuk terlihat tenang dan percaya diri meski dalam hatinya ketegangan menguasai. Jangan khawatir, tetap tenang, jawabnya dengan suara datar, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Namun,
Zuo Tianzeng tahu bahwa pertarungan ini, meski terlihat seperti kemenangan untuk pendeta Tao Wuji, mungkin jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Aku rasa, lebih baik kita pergi dulu. Tak lama setelah itu, Zuo Tianzeng menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Aliansi penyegel iblis yang lain pun segera mengikuti, berlarian menuju arah yang berbeda. Xiao Yuanshan dan yang lainnya hanya bisa terdiam, menyaksikan kekuatan dan kebijaksanaan yang baru saja mereka lihat. Pendeta Tao Wuji tampak tidak berubah sedikit pun, tetap berdiri dengan tenang seperti sebelumnya. Namun, meski tampak tidak terluka, banyak orang merasa tidak bisa menebak perasaan sesungguhnya dari pendeta Tao Wuji. Tak lama setelah itu, pendeta Tao Wuji mengarahkan pandangannya yang penuh wibawa kepada Dev, yang tampaknya mulai sedikit lega setelah pertempuran yang sangat intens itu. Tidak buruk, anak muda. Kamu tidak buruk, tapi ini baru permulaan. Suara pendeta Tao Wuji menggema pelan, namun penuh makna. Namun, sebelum Dev sempat membalas, sekelompok orang yang jauh lebih kuat muncul, memotong jalur perbincangan mereka. Ternyata, ini baru awal dari lebih banyak pertempuran yang akan datang, bersambung.